Ya silakan. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Samto. Apa kabarnya nih Pak Samto nih? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak Samto. Saya dengar Bapak mau ketemu dengan saya nih ya? Iya Ibu. Nah, terima kasih sekali lagi nih Pak Samto udah mau nih meluangkan waktunya untuk ketemu dengan saya. Katanya mau observasi nih. Iya Bu, berencana saya akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk observasi nanti siang. Oh, gitu. Berarti Bapaknya udah siap nih? Insya Allah siap. Saya akan menyajikan materi tentang mengelompokkan jalan. Insya Allah. Oke. Nah, kita mulai nih Pak ya. Oke, silakan. Oke. Nah, Pak, Bapak ini mengajar di kelas berapa Pak? Saya mengajar di kelas 11 di PIB. 11 DPD. Oke. Kemudian pada mata pelajaran apa? Mata pelajaran konstruksi jalan jembatan. Konstruksi jalan jembatan ya Pak ya. AJJ ya Pak Ya. ya. Oke. Nah, Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya. Nah, supaya saya tahu juga nih ya, apa aja tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak capai nih. Ya, tujuan pembelajaran Bapak dulu nih yang di KJJ itu apa? Ya, pembelajaran di KJJ nanti saya akan mengambil topik pengelompokan jalan ya. Maka kalau tujuan pembelajarannya pertama siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan fungsinya, siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan kelasnya, siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan statusnya, dan kemudian siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan medannya. Oke, berarti ada 4 nih Ada Pak ya 4 tujuannya. tujuan pembelajaran. Saya ulangi Pak ya. Pertama, siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan fungsinya. Kemudian siswa mampu mengelompokkan jalan berdasarkan klasifikasinya. Fungsinya. Fungsi yang satu kan fungsi Pak. Fungsi ada status. Status. Kemudian kelas sama medannya. Oh, dan medan ada 4 ya Pak Ya, ya. Maaf saya lupa. Oke, ada 4 ya Pak. Jadi itu tujuannya yaitu mengelompokkan jalan berdasarkan fungsi, status, kelas, dan itu ya Pak ya. Oke, Pak itu bagus sekali tuh Pak ya. Nah, anak-anak pasti semangat tuh Pak. Mudah-mudahan anak-anak bersemangat. Iya, karena kan jalan dan jembatan Ya. itu Pak ya. Nah, oke Pak, kita lanjutkan nih Pak. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya. Kemudian ada area-area dari tujuan itu yang ingin Bapak kembangkan agar bisa tercapai tujuan itu. Apa aja tuh Pak? Baik, area yang ingin saya kembangkan itu pertama saya ingin memastikan anak itu terlibat aktif dalam diskusi kelompok, gitu ya. Kemudian siswa juga aktif dalam sesi tanya jawab. Itu yang paling pertama. Yang kedua, saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apakah nanti diferensiasinya itu berhasil atau tidak? Nah, ini saya ingin fokus di area pembelajaran itu. Diferensiasinya bisa rencananya pada proses sama produknya. Oh, ada 2 ya Pak ya. Proses sama produknya. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengembangkan fokus pada area mengintegrasikan KSE dalam kelas pembelajaran. KSE ya. Saya kira 3 itu yang akan menjadi fokus saya. Oke, jadi Pak, saya ulangi Pak ya. Area pengembangan yang akan Bapak capai itu ada 3. Pertama, siswa itu aktif dalam diskusi dan tanya jawab kelompok, gitu Pak ya. Yang kedua, mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi khususnya pada proses dan produk, betul Pak? Kemudian juga penerapan KSE, gitu ya Pak ya. Nah, itu adalah pengembangannya. Nah, Pak, itu sangat bagus sekali Pak ya. Apalagi diferensiasi sama KSE ini kan barang baru nih Pak ya. Jadi kita coba lah ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, kan pastinya dalam Bapak ingin mengembangkan daerah
ya ini Bapak mempunyai langkah-langkah atau sebelum kita observasi ini Bapak sudah pernah melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini Pak? Atau punya pengalaman sebelumnya? Belum Bu, belum pernah. Sebelumnya itu saya ngajar ya seperti model-model lama ya, model tradisional Bu. Yang saya melakukan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Jarang menggunakan diskusi kelompok, apalagi diferensiasi, apalagi mengintegrasikan tes itu belum pernah sama sekali. Kali ini baru saya akan mencoba dan ingin melihat seperti apa area pengembangan saya itu berhasil. Itu itu bagus Pak, mudah-mudahan berhasil ya. Tidak ada kata yang tidak bisa kita lakukan ya Pak ya. Oke. Nah, baik ya. Nah, tadi kita sudah, Ibu saya sudah mencatat nih Pak ya, area pengembangan, kemudian saya sudah menanyakan ibaratnya pengalaman sebelumnya, akhirnya Bapak mau mencoba hal yang baru ini. Nah, kemudian Pak, untuk mencapai tujuan ini, hal baru ini, apa Pak rencana Bapak, strategi yang akan Bapak lakukan? Langkah-langkah strategi yang saya lakukan itu yang pertama saya membuat RTP yang berdiferensiasi, yang mengintegrasikan KSE dalam kelas pembelajaran ya. Yang kedua saya membuat tujuan pembelajaran yang lebih jelas ya, terukur gitu. Kemudian yang ketiga saya menyisipkan proses pembelajaran, kemudian produk pembelajaran dan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kemudian saya coba menerapkan atau mengintegrasikan KSE terutama pada aspek kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, kemudian keterampilan membuat keputusan yang bertanggung jawab pada kegiatan diskusi kelompok, kemudian presentasi dan tanya jawab nantinya dalam pas belajar saya. Bagus Pak ya, iya mudah-mudahan pasti bagus Pak ya. Jadi di sini saya menangkap strategi atau langkah-langkah yang Bapak siapkan ya dalam melaksanakan pembelajaran ini. Pertama, Bapak merancang RPP atau membuat RPP yang berdiferensiasi dan mengandung unsur pendekatan KSE ya Pak ya. Kedua, Bapak akan lebih terfokus pada tujuan, jadi terukur tujuannya tidak kemana-mana gitu Pak ya. Kemudian juga Bapak nanti akan untuk yang pembelajaran berdiferensiasi lebih cenderung pada proses dan produknya ya Pak ya. Nah, produk, kemudian kalau yang proses dan produk itu boleh nggak Pak saya tahu nih produknya itu seperti apa nanti yang Bapak munculkan? Iya, untuk produk hasil belajar siswa saya nanti akan memberikan pilihan pada siswa bisa untuk memilih. Contohnya itu bentuknya bisa deskripsi, bentuknya bisa tabel, bisa infografis, kemudian bisa bentuknya poster, bisa bentuknya berupa video. Kebebasan nanti kelompoknya untuk memilih. Itu berarti bukan dari Bapak lah ya? Enggak, saya hanya menawarkan beberapa kemungkinan pilihan yang bisa dipilih. Gitu. Yang ketiga ya Pak ya, proses dan produk. Yang keempat itu KSE ya Pak ya. Di sini saya mencatat ada 4 nih Pak. Kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berrelasi, kemudian keterampilan membuat keputusan yang bertanggung jawab ya, khususnya pada diskusi kelompok, kemudian presentasi ya Pak ya. Oke, baik sekali nih Pak strategi dan langkah yang Bapak lakukan. Saya berharap dan yakin nih apa yang Bapak lakukan nanti di proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Oke. Nah kemudian Pak, ada lagi tidak Pak yang ingin Bapak diskusikan? Kira-kira itu saja lah ya. Cukup ya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, rencananya kapan mau mengadakan observasi yang mengundang saya di kelas ini? Kalau Ibu sempat, nanti siang ada jadwal pembelajaran Bu. Kalau Ibu bisa hadir di kelas pembelajaran saya
konsultasi saya Bu. Oh gitu. Kebetulan sih Pak, hari ini saya lagi tidak ada kegiatan, tidak ada kegiatan ya Pak ya, tapi memang kayak sesuai jadwal sih tidak ada Pak ya. Jadi insya Allah saya bisa masuk nih di kelas Bapak. Di sini saya izin nih Pak, izin ya, izin saya mengamati nanti Bapak di kelas ya. Jadi Bapak waktu pembelajaran itu lepas saja Pak, jangan merasa saya ada di belakang lalu Bapak rasanya gimana gitu ya Pak ya. Jadi setelah ini boleh Bapak siapkan apa yang perlu Bapak siapkan ya. Saya rasa bisa kita cukupkan nih Pak diskusi Iya, saya. terima kasih Bu atas waktunya. Saya persiapan dulu Bu ya. Iya, silakan Pak, silakan. Mari, assalamualaikum. Salam. Bapak izin Pak. Oh ya. Baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Ya. KJJ. Konstruksi jalan dan jembatan. Dalam belajar mata pelajaran KJJ kali ini, kita akan mempelajari topik khususnya, itu adalah klasifikasi jalan atau mengelompokkan. Paham ya, mengelompokkan jalan, tidak kelompokkan. Mengelompokkan jalan kita kelompokkan cukup ada 4 saja ya, berdasarkan fungsi penggunaannya, manfaatnya ya. Yang kedua berdasarkan statusnya, status istilahnya kepemilikan sebenarnya ya. Kepemilikan itu kalau dalam jalan itu siapa yang bertanggung jawab, itu ada jalan nasional misalnya ya, itu yang bertanggung jawab berarti itu pusat. Jalan provinsi yang bertanggung jawab itu provinsi, baik pengerjaan jalan dan buatan jalannya maupun nanti dalam perawatannya kalau jalan rusak. Tidak semua jalan misalnya seperti Kota Cawang ini itu menjadi tanggung jawab pemerintah stasiun Cawang, tidak. Tapi ada jalan yang menjadi tanggung jawab, bisa ada jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi, dan ini perlu ada paham. Yang ketiga, pengelolaan jalan berdasarkan kelas. Jadi jalan itu ada kelasnya, kelas-kelasnya. Jadi kita bisa pelajari ya. Bisa dipahami ya? Pernah dengar ya? Atau belum pernah? Belum pernah kali ini ya. Belum Pak. Jadi biar dapat ilmunya. Kemudian yang keempat, kita akan mengelompokkan jalan berdasarkan medan. Tahu medan ya? Tahu. Medan itu area atau tempat. Kalau jalan, misalnya yang ada di sekitar kita, contoh Kota Cawang ini medannya akan datang. Gitu. Nanti misalnya ke arah Bekayang, itu kan mulai berbukit, ya kan? Ya. Beda jalan datar dengan jalan berbukit, ya kan? Ya. Maju lagi ke pegunungan, ada jalan yang pegunungan. Ini biasanya pemiringannya, tikungannya kan beda dengan jalan di Jakarta, betul kan? Betul. Kita akan mempelajari. Oke, bisa dipahami? Bisa. Maka tujuan pembelajaran kali ini, pembelajaran Anda mampu mengelompokkan jalan berdasarkan fungsinya. Kemudian Anda mampu mengelompokkan jalan berdasarkan statusnya. Yang ketiga, Anda mampu mengelompokkan jalan berdasarkan kelasnya. Dan yang keempat, Anda mampu mengelompokkan jalan berdasarkan medannya. Oke, bisa dipahami? Pelajaran yang akan kita capai pada belajar hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari tentang pengelompokan jalan lebih jauh, Bapak ingin menggali
Ada nggak yang suka belajar dengan sambil mendengarkan musik misalnya? Ada. Oke. Kemudian ada nggak yang belajar sambil atau dengan menonton video? Belajarnya melalui nonton video? Ada. Angkat tangan. Oke. Terima kasih. Nanti dalam belajar ini akan Bapak akomodir siapa yang suka belajar dengan melalui membaca buku, belajar sambil mendengarkan, dibolehkan ya. Belajar sambil mendengarkan musik, tapi pelan-pelan, jangan terlalu nyaring musiknya ya. Kemudian yang suka belajar melalui atau dengan menonton video juga boleh, paham ya? Nah, akan Bapak sediakan sumber belajar bacaan. Pertama buku Bapak sediakan, ya. Nanti akan dibagikan. Sebenarnya bukunya banyak, tapi masih ada di perpustakaan, jadi kalau kurang bisa ambil di perpustakaan ya. Kemudian yang kedua, Bapak beri kebebasan Anda belajar mencari data dan informasi karena di sini tidak ada operator dengan mencari nonton video untuk ya di internet. Saya berikan loginnya, passwordnya ya, loginnya itu install, kemudian passwordnya angka 1. Silakan Anda pakai WiFi sekolah secara gratis. Pilih salah satu dari konstruksi properti A, B, C itu kan? Pilih salah satu yang paling dekat dengan sinyalnya, yang paling besar sinyalnya. Silakan ya. Dalam belajar ini saya bebaskan Anda menggunakan WiFi, ya, menggunakan HP. Karena nanti kita perlu mengakses internetnya. Perlu tidak kita buat kesempatan kelas? Silakan, cukup 2 atau 3 kesempatan kelas ya. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan kesempatan kelas apa yang ingin Anda buat? Silakan, idenya. Apa kira-kira? Ya, pertama kita buat kesepakatan dari kawan-kawan Anda menghargai guru saat menjelaskan. Yang kedua, apa? Ayo kita buat kesepakatan. Gimana kalau belajar dengan sungguh-sungguh? Boleh ya? Menghargai guru saat menjelaskan, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jadi belajarnya jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh pikirannya fokus di sini. Oke? Apalagi? Ada cukup? Kita buat kesempatan kelas kedua ya. Dari dulu sangat menjelaskan, yang kedua belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, saya ingin tahu seberapa jauh Anda memahami pelajaran jalan dari kita. Anda sadari kan lewat melalui jalan, ya kan? Ya. Ada nggak yang lewat melalui di luar jalan? Nggak ada kan? Melalui jalan. Nah sekarang saya mau tanya, apa yang dimaksud jalan? Silakan, bebas, sampaikan ngomong saja. Salah benar tidak ada pengaruhnya. Anda sadari kan lewat jalan, ya kan? Sekarang kalau Bapak tanya apa yang dimaksud jalan, coba jelaskan. Silakan. Jalur transportasi, ya boleh jalur transportasi. Ada lagi? Apa yang dimaksud jalan? Ayo. Oke. Saya jelaskan yang dimaksud jalan itu adalah boleh jalur transportasi, prasarana lalu lintas atau transportasi boleh jalur transportasi yang digunakan atau dilalui oleh manusia orang ya, kemudian bisa untuk menyalurkan barang gitu kan, menggunakan kendaraan jalan kaki gitu kan, dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kata kuncinya adalah prasarana. Kalau prasarana itu tidak bisa dipindah-pindahkan, tapi kalau sarana itu bisa dipindah-pindahkan. Contohnya meja ini bisa dipindah-pindahkan kan? Ini namanya prasarana, sarana. Bangunan gedung kelas ini tidak bisa dipindah-pindahkan, namanya prasarana. Kata kuncinya prasarana. Yang kedua, transportasi atau lalu lintas, ya kan?
Ya, jalan itu adalah sarana prasarana transportasi atau prasarana mobilitas yang murah, ya kan? Tuh. Baik. Kalau kita sudah paham definisi jalan, selanjutnya saya ingin tahu jalan di sekitar kita kan banyak, ya kan? Nah, bagaimana cara kita mengelompokkan jalan? Misalnya berdasarkan fungsinya atau statusnya atau kelasnya atau sebagainya. Cara Anda mengelompokkan jalan di sekitar Anda kalau berdasarkan fungsinya statusnya gimana caranya? Ayo silakan. Boleh ngomong bebas. Belum tahu cara mengelompokkan jalan. Misalnya contohnya berdasarkan fungsinya atau statusnya atau kelasnya atau bedanya. Coba. Gimana caranya mengelompokkan? Kasih bingung. Ya silakan. Dari luasnya, Pak. Dari luasnya. Dari lebarnya. Ya. Kalau luasnya agak susah. Dari lebarnya. Masuk akal dan bisa terima. Benar. Kita mengetahui mengelompokkan jalan dilihat dari lebar jalan itu bisa. Berarti nanti bisa kelompok statusnya bagaimana salah ya. Kalau jalan nasional itu lebar jalannya mencapai 9 meter. Provinsi nanti sekitar 7 meter. Kabupaten sekitar 6 meter dan seterusnya. Ini contoh. Dari lebarnya kita tahu lebar jalan. Begitu jalannya ya. Salah satunya usulan atau jawaban kawan saya itu tidak termasuk benar. Yang lainnya saya minta aktif jika ditanya ya. Aku bapak tanya balik. Kalau kurang aktif, bapak balik tanya, tidak bisa jawab, repot kan? Maka bisa kalau bertanya, lebih baik bertanya saja agar bisa menjadi materi pelajaran ini lebih dalam dan lebih berguna. Oke, bisa diterima? Kami. Baik, agar belajar Anda hari ini fokus, saya ingin Anda berlatih mindfulness. Pernah dengar mindfulness? Mindfulness itu mencoba membawa kita untuk fokus, ya, kesadaran penuh, fokus, pikiran, perasaan tertuju pada aktivitas belajar kita, tidak mikir-mikir yang lain. Caranya semuanya posisi duduk siap, tegak, boleh santai juga boleh. Taruh tangan di atas meja juga boleh atau di atas bawah juga boleh. Oke, pejamkan mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan. Ya, tahan tawa, bukan tawaan kan ini. Sudah siap? Lakukan 2 kali. 1, 2, 3. Oke, sudah. Gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Setelah mindfulness. Namanya mindfulness. Perasaannya harusnya lega, pikiran jadi kosong gitu ya. Jadi fokus. Otak kita terisi oksigen, ya, kalau dapat dalam-dalam. Nah, untuk mengisi otak kita di oksigen. Oke, bisa kami? Nah, kita lanjut pada pembelajaran kali ini. Belajar kali ini Bapak menggunakan metode diskusi kelompok. Berarti akan dibagi dalam 4 kelompok saja. Saya sediakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 4 kelompok. Bisa dipahami? Nah, Bapak beri kebebasan setiap siswa untuk memilih kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Siapa yang ingin kelompok 1? Ya, kelompok 1. Langsung menempati posisi ini. Geser. Kelompok 2 siapa? Ya, kelompok 2. Silakan angkat tangan kelompok 2. Ya, cepat. Bebas. Nah, kalau bisa bagi rata sama. Ya. Kelompok 2 di sini. Oke, agak dipercepat gerakannya. Kesadaran diri diminta. Cepat sadar. Jadi memilih kelompok berapa? 1, 2, 3. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Langsung.
Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silakan. Oke, pindah. Kalau tidak moving berarti tetap di kelompoknya ya. Nah, di sini ditambahin jangan terlalu sedikit. Nah, ditambahin. Biar terbagi adil saja semua. Ya. Oke, sudah. Cepat duduk. Sisanya geser, pindah ke tempat lain. Ayo, Sudah. Oke, sudah. Oke, cepat duduk. Sudah belum? Oke, duduk. Sudah? Oke, cepat. Ayo cepat. Ambil duduk. Di kelompok mana? Ambil duduk situ. Nah, bagi kelompok 2, sudah? Sudah? Duduk. Sudah ya, kelompoknya ya. Merapat ke depan berarti. Merapat ke depan, jangan di belakang. Oke, merapat ke depan. Nah, dipenuhkan ke depan dulu. Oke, sudah? Kelompok 1, 2, 3 sudah apa kawan-kawannya ya? Masing-masing kelompok bagi tugas perannya. Siapa nanti yang berperan sebagai penulis. Kemudian siapa yang berperan mencari data dan informasi ya. Dan siapa nanti yang berperan untuk maju ke depan menjelaskan wakil kawannya. Oke, paham? Masing-masing kelompok ya bagi tugas peran kawannya. Paham nggak? Oke, selanjutnya Bapak sediakan tugas untuk mengelompokkan jalan berdasarkan fungsinya 4 ya, berdasarkan status, berdasarkan kelas, berdasarkan medan. Masing-masing kelompok bebas memilih, silakan. Kelompok 1 medan. Lanjut. Kelompok 4 fungsi. Oke, kelompok 3 status. Berarti kelompok 2 apa? Kelas. Oke, sudah ya sisanya. Bisa dipahami? Baik. Akan Bapak sediakan media sumber belajar masing-masing kelompok sebagai pendukung. Nanti bisa juga Anda gunakan internet ya. Bapak internet untuk mencari data dan informasi. Bapak tidak bisa menayangkan video karena fasilitas videonya tersedia tidak memungkinkan. Jadi yang perlu Anda kerjakan di masing-masing kelompok, pertama itu mengumpulkan data dan informasi. Sudah fokus? Yang pertama itu mengumpulkan data dan informasi. Informasi terkait tugasnya ini, mengelompokkan jalan berdasarkan medan contohnya, mengelompokkan jalan berdasarkan kelas, status, atur fungsinya, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah mengolah data dan informasi. Setelah mencari data, diolah. Oh, datanya ini benar atau salah. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan data dan informasi. Data dan informasi setelah diolah disajikan dalam lembar kertas boleh, ya, atau dalam bentuk yang lain. Nah, hasil belajarnya boleh Anda buat dalam bentuk, contohnya adalah deskripsi paparan. Ya, di kertas itu saya berikan contoh, berikan alat untuk media untuk menulis. Kemudian boleh dalam bentuk gambar, gambar jalan, gambar kelas jalan gitu ya, dalam bentuk gambar. Boleh produknya, hasil belajarnya dalam bentuk misalnya adalah infografis. Kemudian boleh dalam bentuk video ya, contoh begini, dalam bentuk video. Jadi sudah dapat data tentang pelajaran, salah satu kawannya akan membacakan, Anda rekam, begitu kan? Hasil rekamannya nanti ditampilkan di depan. Paham? Ini contoh dalam bentuk video. Paham ya? Nah, ini contoh. Boleh Anda pakai kertas ini untuk menulis, misalnya membuat tabel atau bentuk deskripsi, boleh.
membuat bentuk video juga boleh, bebas ya, bebas memilih ya, mau pakai sajian datanya yang akan ditampilkan dalam presentasi bentuknya video, mau gambar, bentuk grafis, poster, tabel, bebas. Bisa dipahami ya? Sepakati dengan kelas kelompoknya. Oke, ini adalah contoh cara menyajikan data, misalnya menggunakan lembar kertas yang besar itu. Ini contohnya. Ini contoh adalah mengklasifikasikan jalan berdasarkan fungsi dan statusnya. Contohnya begini. Ini agar Anda tidak bingung nanti dalam membuat kajian data yang dipresentasikan. Kemudian ini juga ada contoh satu lagi. Ini hanya sebagai contoh, ya, bukan sebagai yang harus diikuti seperti ini. Karena merekam langsung tadi kan boleh ya. Nah, malah yang paling enak mungkin merekam langsung, dibaca, nanti ditunjukkan hasil rekamannya, diputar di depan. Nah ini contoh melakukan menggambar hierarki jalan berdasarkan fungsinya. Gambar jalan, kemudian ada jalur-jalurnya ya. Di sini ada jalan arteri, kolektor, lokal, ya, hubungan. Ini contohnya. Bisa dipahami apa tugasnya, kemudian bagaimana mengerjakan tugasnya, paham ya? Yang paling Bapak akan tekankan itu Anda semuanya bisa melakukan tugasnya dengan kesadaran diri penuh ya, tidak harus dipaksa-paksa, paham bahwa Anda memiliki kemampuan, gitu ya. Kemudian kesadaran sosial, ya, paham ya? Anda kan berkawan, berteman, ya kan? Nah, harus memahami, nah, ya kan? Saling memahami, karena ego satu dengan yang lain. Yang ketiga, Anda harus memiliki kemampuan berkomunikasi atau berrelasi. Nah, berbeda pandangan itu kan wajar, biasa kan? Kita pendapat. Maka Anda harus bisa menyelesaikan perbedaan itu di kelas kelompok belajarnya, ya, paham ya? Kemudian yang terakhir, Anda bisa bertanggung jawab, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi hasil diskusi dibuat untuk disajikan. Sajian datanya itu hasil keputusan bersama di kelompoknya. Bisa dipahami ya? Ini yang Bapak umumkan. Sudah siap untuk mengerjakan tugasnya? Waktu yang Bapak sediakan sekitar 25 hingga 30 menit. Setelah itu nanti akan presentasi. Dalam presentasi misalnya kelompok 1, nanti akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Penjelasan di kelompok 1, hasil belajar kelompok 1 nanti akan ditanggapi, ditanyakan boleh ditanggapi, disanggah boleh oleh kelompok lain. Itu sebaliknya. Bisa dipahami ya? Sudah siap dengan belajar? Oke. Saya persilakan masing-masing kelompok untuk merapat dengan kawannya untuk mengerjakan tugas. Diusahakan ada diskusi dan tanya jawab. Silakan masing-masing kelompok merapat. Silakan dikerjakan tugasnya. Didiskusikan ya. Disajikan di sini. Masing-masing siapa ketua kelompoknya? Oke. Jadi disajikan tugasnya di sini ada diskusi kelompoknya karena dapat informasi. Kemudian nanti dipresentasi kelompoknya dari yang mau ya. Diskusi ya. Apa yang presentasikan. Oke. Sip ya. Ada kendala? Ada ya. Kelompok 2 ada masalah? Tidak ada. Yang kedua kelompoknya siapa? Oke, sudah. Silakan mendiskusikan tentang kelas jalan ya. Oke, ada kan di sini? Ya, silakan dikerjakan. Kemudian saksikan datanya. Boleh di sini, boleh pakai rekam ya. Satu rekam, satu yang rekam. Kita ambil di depan. Bentuk lagi juga boleh. Silakan dikerjakan. Oke. Untuk absen itu situ.
Ini kelompok berapa? 3 ya? 3 Pak. Kelompok 3 tadi mengelompokkan jalan berdasarkan statusnya ya? Siapa ketua kelompoknya? Tiara. Oke, siapkan Tiara. Nah, dipimpin diskusinya ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Mau buat dalam bentuk apa ini? Video? Deskripsinya boleh. Tidak pakai video? Tabel? Gambar? Tidak. Ya, sudah. Sepakati ya? Ya Pak. Tulis yang bagus-bagus, kasih judul. Nama-nama kelompoknya juga dikasih. Ya, 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 ya. Oke, ini kelompok 4 tadi tugasnya apa? Mengelola jalan berdasarkan apa? Berdasarkan fungsinya, kegunaannya ya. Ini mau dibuat dalam bentuk apa? Deskripsi atau tabel atau poster? Deskripsi. Tidak bentuk video? Tidak. Oke, silakan dilanjutkan ya. Diskusikan ya. Ya. Nah, dipilih kemungkinan jawabannya itu benar. Karena konten yang akan Anda sampaikan nanti akan Bapak periksa ya. Siapa ketua kelompoknya? Giza Pak. Oh, Giza, nanti berarti Giza yang memaparkan ya, menyampaikan. Diwakili 1 orang, ya, 2 orang aja yang maju. Dina. Giza pandai ngomong. Ini tadi berdasarkan apa? Fungsinya, kegunaannya ya. Pak. Presentasi ini kan sebenarnya mancung ya. Perwakilan 2 orang saja. Maka dengan restu. Ya, kelompok 1 itu adalah mengelompokkan jalan berdasarkan medannya. Kelompok 2 mengelompokkan jalan berdasarkan apa? Awalnya. Kelompok 3 mengelompokkan jalan berdasarkan statusnya, dan kelompok 4 mengerjakan kelompok jalan berdasarkan fungsinya. Baik, kita akan presentasi. Mau home limpa atau mau urut? Home limpa, silakan home limpa bapak kita. Silakan home limpa bapak kita. Silakan. Silakan. Mulai. 1, 2, 3. Pertama. Siapa yang bikin? Saya, kami. Kelompok 1 4. Menang ya ini. Baik, untuk yang presentasi, yang pertama kali itu adalah kelompok 4. Sudah siap? Kelompok 3. Sudah siap? Baik, saya ingatkan dulu rekan-rekan yang akan berkontribusi tadi dalam diskusi kelompok, utamanya itu adalah kerjasama ya. Kelompok diskusi berapa? Kita bel di sini. Bel. Betul, panjang-panjang tidak apa-apa. Jadi miring ya, posisinya ya. Dua orang ya, kelihatan ya. Oke, silakan. Diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Pematasari dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Saka Meta dari kelompok 3 juga.
Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan skema prime yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan antara ibu kota kecamatan ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal antara pusat kegiatan lokal serta jalan umum kecamatan ibu kota kabupaten dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Bagian D. Jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Yang kelima, jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Sekian informasi dari kami. Ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok satu ya, pasukan muda. Apa itu sistem jaringan jalan primer? Sistem jaringan jalan primer. Saya bantu jawab. Sistem jaringan jalan primer adalah jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Bagaimana, puas? Ada lagi? Ada tanggapan? Ada lagi pertanyaan? Silakan dibuka ruangnya. Iya, jangan malu-malu bertanya. Ini mengalami berdasar berpikir. Tidak ada? Tidak ada? Oke, boleh di... Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita kasih Mas statusnya. Baik, berikutnya kelompok 2 mempresentasikan hasil tugas kelompoknya mengelompokkan jalan berdasarkan Kroasia. Silakan, saya Luciana dari kelompok 2. Kami dalam program mata Nggak bisa scan udah HP Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 19 adalah sebagai berikut. A. Jalan kelas 1. Jalan jalan arteri dan A. Jalan kelas 1 jalan arteri dan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak lebih 2.500 mm. Ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm. Ukuran paling tinggi 4,200 mm dan muatan sumbu seberat 10 ton. B. Jalan kelas 2. Jalan kelas 2 adalah arteri kolektor lokal dan di lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm. Ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm. Ukuran paling tinggi 4,2
dan pelabuhan dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm. Ukuran panjang tidak melebihi 100 Ya, apa yang dimaksud jalan arteri tadi ya? Silakan. Sudahkah betul bentuknya? Ya. Pak, bantu Pak. Coba silakan. Jalan arteri adalah sebuah jalan perkotaan kapasitas tinggi. Jalan perkotaan dengan kapasitas tinggi. Silakan. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama untuk berjalan ke jarak jauh dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Jalan arteri itu jalan yang melayani ya, bukan perkotaan Utama. angkutan utama ya. Kecepatan berapa tadi? 60 di atas 60 km mungkin. Di atas. Ya. Di atas 60 km ya. Ada lagi. Penjelasan dari kelompoknya boleh ya. Dibantu yang di depan. Ada lagi? Gimana, Dip? Kalau memang jawabannya salah, bisa nggak salah. Nah, menurut kata yang ada terima sampaikan. Gimana? Ada pendapat lain, Adit? Oke, silakan. Oh ya, ada pertanyaan lagi. Silakan. Bergantian. Sebutkan nama ya pertanyaan. Silakan. Silakan saya sekalian dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa setiap jalan ada memiliki kelasnya masing-masing? Ya, satu dulu ya. Silakan dijawab pertanyaannya, mengapa setiap jalan ada kelasnya Ya, sendiri-sendiri atau masing-masing gitu ya. Oke, pokoknya dibantu menjawabnya nanti. Kelas dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 20. Boleh di audien ya. Pak, kami jawab. Oke, silakan. Karena sebagian kelas jalan berkaitan dengan muatan sumbu dan muatan beban kendaraan. Berkaitan dengan muatan sumbu ya dan beban ya. Oke. Boleh. Boleh dapat Pak. Kita hargai pendapat. Oke, silakan. Silakan silakan. Oh, kosanya. Oh, contoh jangan direktor. Misalnya di Singkawang itu jalan kolektor yang mana? Bisa saya tunjukkan ya. Kira-kira ada kan Singkawang kan? Macam jalan Diponegoro. Misalnya begitu, macam jalan Diponegoro itu namanya jalan kolektor. Ya. Yang mana jalan di Singkawang? Yang kolektor. Diponegoro. Yang tadi kau kedua ya. Iya. Oke, jalan Diponegoro. Mengapa jalan di Purwokerto terbuka? Dan peraturan penggunaan jalan agar dapat melancarkan lalu lintas dan menekan jalan. Selain itu juga berdasarkan daya dukung untuk menerima muatan sumber terbarat dan penting kendaraan bermotor. Jalan berperan berdasarkan itu mengatur ya, berdasarkan yang misalnya sumbu beratnya atau berat muatan ya, sumbu kendaraan yang berat muatan kan ada muatan dari dapatan tadi ya.
Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ya, terima kasih. Oke, kasih blok semuanya. Posisinya fokus dengarkan. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil yang kita dapatkan di dalam Oke, pertama kita akan membahas fungsi jalan. Berdasarkan fungsinya, maka jalan dibedakan menjadi beberapa fungsi, yaitu A. Jalan arteri. Arteri itu ada dua, arteri primer dan arteri sekunder. Arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Didesain kecepatan rencana paling rendah yaitu 60 km per jam, lebar jalan minimal 11 meter, lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal dan kegiatan lokal. Arteri primer dibatasi serta tidak boleh terputus di kawasan perkotaan. Oke, lanjut ke arteri sekunder. Arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu. Kawasan sekunder kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder ke-1 atau kawasan sekunder kedua didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah yaitu 60 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 4 dengan lebar jalan minimal 11 meter dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Kedua, jalan kolektor. Jalan primer atau jalan primer, jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegunaan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, kecepatan rencana paling rendah 40 km per jam. jalan kolektor yaitu melayani angkutan kumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang kecepatan rata-rata dan jumlah masuk yang dibatasi. Oke. Yang selanjutnya itu klasifikasi jalan sesuai fungsinya. Yang pertama yaitu jalan arteri. Jalan arteri melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya. Yang kedua, jalan kolektor melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Yang ketiga, jalan lokal melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah. Dan yang terakhir yaitu jalan lingkungan melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah atau kata ucapan kami yang salah, dimohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalam. Supan deh. Supan deh gue. Apakah teman sekalian ingin bertanya atau Supan deh. paham yang kita sudah bacakan? Silakan diberi ruang kesempatan untuk bertanya atau meminta penjelasan ulang kalau ada yang belum paham. Silakan.
Siapa dulu? Agung, ya silakan. Apa itu fungsi perkerasan jalan? Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan nama saya Agung dari Kampung Dua. Apa itu fungsi perkerasan jalan? Apa itu fungsi perkerasan? Bodoh kali. Perkerasan jalan. Asok kali. Boleh dibantu namanya Aspi Audien, boleh apa? Perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi dan selama masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi kesalahan. Lapisan ya. Oke, boleh. Ada pertanyaan lagi, silakan ke belakang. Nama saya Claudia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa jumlah masuk jalan arteri harus dibatasi secara bertanya-tanya? Mengapa jumlah masuk ya jalan arteri harus dibatasi ya? Iya, betul. Ya, Pak. Agar berdaya guna. Ya, silakan. Jadi atau yang lain bisa menanggapi. Saya Pak. Maka tunggu. Izin menjawab. Karena ya betul. Betul lah. Kan untuk menghindari kemacetan kan. Karena rata-rata yang menggunakan jalan arteri itu kendaraan jarak jauh dan membawa angkutan berat. Ya, Ya betul. Bawa angkutan berat ya. Kalau bebas maunya bisa terjadi kecelakaan ya, numpuk ya. Ada tambahan, silakan. Udah cukup. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau saya ada satu ingin bertanya nih, apa ciri-ciri utama jalan lokal? Apa ciri-ciri utama jalan lokal? Ciri-ciri jalan lokal kan utama. Ya, boleh ciri-ciri utama. Yaitu untuk melayani angkutan setempat dengan jarak dekat Pak. Jarak dekat ya, pelayanan ya. Dan dengan kecepatan kata-kata rendah Pak. Ya, jarak dekat kecepatannya rendah. Biasanya digunakan di perkotaan atau pedesaan. Nah, itu perkotaan, ya, kira-kira kalau kecepatan rendah itu berapa kira-kira per jam? 30-an ya, 30 km per jam ya. Ada bantuan adik-adik dari Bapak-Bapak? Ada? Dina sudah siap deh mau membantu? Ada? Mau sampaikan? Oke. Ya silakan boleh ada Bapak. Jalan lokal menghubungkan apa? Jalan Jalan lokal itu menghubungkan apa? ini ada gambarnya kan? Jalan lokal ini menghubungkan tiga jalan, yaitu jalan lingkungan, lingkungan sama jalan kolektor. Nah, itu ya. Bukan dari lingkungan dan jalan kolektor. Jalan lokal menghubungkan dua jalan, yaitu jalan lingkungan sama jalan kolektor. Terhubung ya. Oke, Oke, gimana? terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau jawabannya tidak puas, salah boleh diluruskan. Ya. Kalau sependapat jawabannya oke ya tepat. Dibuka pertanyaan. Ada? Oke, silakan ditutup kelompok 4. Sekian cerita dijawab saya tutup. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih plus untuk kelompok 4. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan disiapkan ya. Oke, silakan kelompok 1 udah siap ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadli dari kelompok 1. Ingin membahas tentang klarifikasi jalan di sepeda jalan. Klasifikasi ya, bukan klarifikasi. Klarifikasi. Klasifikasi. Pengelompokan.
Oke, lanjut. Untuk dapat melakukan perencanaan geometrik jalan, diperlukan ketentuan tentang klasifikasi medan yang akan dilalui oleh trase jalan. A. Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi. Sebagian besar medan yang diukur tegak lurus garis kontur. B. Klasifikasi medan jalan untuk perencanaan geometris dapat dilihat dalam tabel berikut. 1. Medan jalan notasi D. Kemiringan medan lebih dari 3%. 2. Medan berbukit notasi B. Yang pertama apa tadi? Medan datar. Medan datar. Oke, silakan. 2. Medan berbukit notasi B. Kemiringan medan 3 sampai 25%. 3. Medan pegunungan notasi G. Kemiringan medan kurang dari 25%. Kurang apa lebih? Lebih sama. Pastikan kurang apa lebih? Kurang apa lebih? Lebih Pak, lebih. Lebih 25. Oke, sudah? Lanjut? Sudah? Silakan dibuka sesi dan jawab. Siapa? Dibuka, sabar. Sekian presentasi dari kelompok 1 itu kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Buka pertanyaan. Anak buah. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Kejar. Oke, silakan kejar. Kenalkan nama saya. Gizal Palisi. Saya ingin bertanya, kenapa setiap medan ada kemiringannya? Ya, setiap medan jalan ya. Kenapa setiap medan jalan ada kemiringannya dia? Sekian persen. Oh, begitu. Asbiya deh. Ya. Oh, boleh. Kurang jelas. Jelaskan. Jawab. Oke, silakan. Karena sebagian kondisi jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus dari garis kontur. Oke, mana kerja? Kontur itu apa? Coba ini ada pertanyaan berikutnya, kontur itu kok garis kontur. Batas. Ini saya belum begitu ya. Silakan. Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Garis yang menghubungkan ya. Iya Pak. Garis kontur. Menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Itu garis kontur. Terus lanjut. Silakan. Nah, aku mau nanya tadi. Ketua. Izin moderator ini yang bertanya. Kan setiap jalan di medan jalan itu memiliki kemiringan tertentu. Nah, di setiap kemiringan pasti ada fungsi. Seperti apa fungsinya? Fungsi kemiringan jalan. Nah, Kenapa jalan dibuat miring gitu ya? Iya. Oh, silakan. Asbiya. Dibutuhkan untuk penahan atau minimal mengurangi gaya sentrifugal yang memaksa kendaraan keluar lintasan. Ya. Jalan dibuat miring untuk mengurangi gaya sentrifugal ya. Ya, sentrifugal Pak. Sentrifugal itu apa Pak? Lanjut ya. Sentrifugal itu apa?
Betul, nggak salah nanya. Nggak tahu kenapa. Sampai buka itu biasanya jalan kan tikungan, ya kan? Kalau Anda naik motor jalan tikungan itu apakah motormu itu tetap tegak begini terus atau miring? Miring. Nah, itu namanya sentimeter. Oh, iya ya. Kemiringan kendaraan mengikuti ya keseimbangan kemiringan dan kendaraan. Apalagi seorang pembalap itu ya kan, miringnya sangat tajam. Kenapa badannya dimiringkan ya kan? Itulah alasannya. Oke, sudah. Bapak yang jawab. Oke, kita lihat mana? Saya adalah peserta tadi dari kelompok 3 yang ingin bertanya, apa medan datar masih terdapat kemiringan? Nah, ada pertanyaan dari kelompok 3 sejarah. Kenapa medan datar itu masih ditemukan kemiringan? Terbiasa. Apa jawabannya? Ya, tua yang dijawab. Ya, silakan. Ya, kelompok. Kenapa beda datar? Masih ditemukan kemiringan. Ya. Belum. Kan ketua yang disuruh jawab katanya. Ayo kedua. Enggak, kasih tahu enggak? Ayo, silakan. Kemiringan jalur lalu lintas di jalan lurus diperuntukkan untuk kebutuhan drainase jalan. Kemiringan berlintas bervariasi antara 2% sampai 4%. Untuk jenis lapisan permukaan dengan bahan pengikat seperti aspal atau semen. Kata kuncinya bukan Drainase. air hujan yang jatuh di badan jalan ya kan. Nah, kalau dibuat miring itu berarti airnya nanti ngalir ke selokan. Kalau enggak datar semua nanti airnya yang genang di jalan ya kan. Ya. Lama-lama rusak penjelasannya, saya bantu menjelaskan. Pertanyaannya bagus, penjelasannya yang perlu diperbaiki. Lanjut, silakan. Oke. Oh, nanti saya dulu. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan perencanaan geometrik jalan. Putri, perencanaan geometri jalan itu apa? Apa yang dimaksud perencanaan? Geometri, ya. Pak buka lebih enak aja. Pak, menjawab Pak. Ya, silakan. Boleh, silakan Mas Yodi. Geometrik jalan ialah suatu bangunan yang menggambarkan jalan yang mengikuti tentang warna abang melintang, warna abang memanjang maupun aspek lain jalan. Ya, belum jalan tadi ya, terasa jalan ya, seperti penampang jalan ya, memanjang ya, dan melintang Pak. Ada melintangnya ya. Ada Pak. Lanjut. Oke, tunggu. Oh, di sana tadi ya. Silakan. Ini medan jalan berbukit berbeda kemiringan yang berbeda-beda. Kenapa kemiringan tersebut berbeda? Coba jelaskan. Di medan jalan yang berbukit itu memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Ya Pak. Kenapa? Minta penjelasannya gitu ya. Silakan. Di perbedaan bukit kenapa kemiringannya berbeda-beda? Jalan di perbukitan itu kenapa kemiringannya berbeda-beda? Ya, bagus sih. Tapi udah aku udah. Sambil dicari ya, kita tunggu. Coba kita buka pertanyaan yang berikutnya. Siapa? Sebutkan nama. Oke, yang lain konsentrasi fokus dengarkan. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan penampangan jalan? Apa yang dimaksud dengan penampang jalan ya? Ya. Silakan. Jangan perlu ketawa. Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan. Pada
Lapang jalan adalah gambar potongan jalan yang tegak lurus pada sumber jalan yang menunjukkan bentuk dan susunan bagian-bagian jalan dalam arah melintang. Oh ya, tepat sekali. Nama jalan itu adalah gambar tampak dari jalannya. Oke, yang lurus mau tanya mau jawab pertanyaan beliau. Silakan. Kenapa jalan itu dibuat miring-miring yang berbeda-beda kan? Iya Pak. Nah, gitu. Kenapa? Ada jalannya Pak, ada perbukitannya. Kalau Ya tahu. Kakak tadi jawabnya. Jawab lepas saja. Menyesuaikan kondisi medannya. Katanya dibuat miring. Ya, dibuat sama nanti macam bukit juga. Oke, ada lagi. Pertanyaan nomor 2 itu, mengapa medan pegunungan harus kemiringannya di atas 25 di atas. Ya, kan lebih besar tadi. Tandanya kan lebih besar. Kan begini kan tandanya. Kalau digaris gini kan lebih besar. Terus di atas 25%. Kemiringannya itu di atas 25%. Lebih dari 20. Ayo, kenapa? Pegunungan ya, pegunungan kan berarti miringnya terjal ya. Kenapa harus di atas 25%? Tidak dibikin datar. Apa saja? Kalau cari di internet nggak ada. Ya, menyesuaikan medan. Oke, boleh. Katanya menyesuaikan medan ya. Nah, penjelasannya begini. Kalau misalnya jalan di pegunungan tadi ya, dibuat datar, ya berapa biaya yang diperlukan untuk ya? Kan begitu. Kalau habis tadi, berapa lama waktu ya kan untuk mengerjakan buat datar, ya kan? Maka disesuaikan. Piringannya yang penting sampai batas ambang kendaraan bisa lewat nanjak, ya kan? Kita semuanya belajar kelompok, diskusi, kemudian presentasi masing-masing kelompok, ya. Kemudian ada tanya jawab dalam presentasi. Kita di sesi penghujung ini membuat kesimpulan, refleksi dan umpan balik bersama ya. Nah, coba kita sama-sama simpulkan. Yang pertama, mengelompokkan jalan berdasarkan fungsinya. Jalan dikelompokkan berdasarkan fungsinya itu ada 4. Ya, kan ya. Yang pertama namanya jalan arteri. Yang kedua jalan koridor. Yang ketiga jalan lokal. Dan yang keempat jalan lingkungan. Berarti pengelompok jalan berdasarkan fungsinya itu ada 4. Ya. Arteri, kolektor, lokal dan lingkungan. Nah, masing-masing jalan ini ada namanya jalan. Misalnya adalah arteri primer, kemudian sekunder, gitu ya. Nah, kemudian untuk memahami jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan ini bisa diukur, dilihat melalui kecepatan yang diizinkan. Misalnya jalan arteri itu boleh kecepatannya laju di atas 60 km per jam. Jalan arteri itu sama dengan jalan istilahnya jalan bebas hambatan, laju-laju jalan. Makanya kalau di situ keluar masuk dibatasi, diatur. Kendaraan laju itu orang bebas masuk, habis ditabrak. Contoh, misalnya ya, tadi kan ada pertanyaan gitu, kenapa dibatasi gitu kan? Termasuk juga di sini kolektor. Ini
dilihat dari kecepatannya. Kemudian juga untuk menentukan arteri kolektor lokal itu dilihat dari lebar jalannya. Jalan arteri itu biasanya ada dua, kan ada batas tengahnya, jalan bukan, ya kan? Ada jalur kiri, jalur kanan, ya kan? Jalur kiri ada yang 2, 3 maju baris, itu juga sama. Jalur yang kanan ada 3 maju. Untuk di kota-kota besar ya, di kota kita Singkawang tidak ada yang kategori kelas jalan arteri. Ini di ibu kota negara Jakarta. Di Pontianak pun hitungannya masih belum cukup, karena dia laju juga sambatan jarak jauh. Jalannya ini mirip misalnya kayak jalan tol, tapi bukan jalan tol. Kemudian yang berikutnya berdasarkan pelayanan, melayani jalan tol, jalan arteri itu melayani angkutan dari ibu kota negara ke ibu kota provinsi. Kalau kita kan berarti jalan laut, jalan udara, ya kan? Dari Jakarta ke Pontianak kan lewat jalan darat ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Makanya pakai nggak ada ya jalan arteri. Kalau misalnya di Jawa itu dari Jakarta ke Semarang ke Surabaya itu ada jalan daratnya, itulah jalan arteri. Tapi kalau sudah masuk pecahan-pecahan lagi ke jalan ini juga kecepatannya harus dikurangi, karena jalan arteri itu ada yang masuk di kabupaten kota kan, yang padat lalu lintas masyarakat menggunakan jalan itu, merangkap sebagai jalan arteri, sebagai jalan lokal begitu tidak. Maka perlakuannya itu ada perlakuan khususnya pada pas jalan-jalan tersebut. Ini contohnya, ya, jadi kami ya. Setidaknya untuk mengetahui bahwa jalan berdasarkan fungsinya itu tidak dari kecepatan yang diberikan ya. Kalau Anda misalnya berjalan naik kendaraan di jalan lingkungan atau jalan lingkungan itu jalan perum begitu, di luar dari itu jalan lingkungan. Mengendarai motor kecepatannya 60 km per jam itu salah, tidak dibolehkan. Kecepatannya itu sekitar 20 km per jam. Paham ya? Misalnya jalan lokal, jalan kota, operasi Jawa dalam kota itu di pasar. Kamu naik motor 60 km per jam, sudah diamuk orang, ya kan? Diumpat supaya orang. Nah, kalau sudah Anda memahami ini, pembelajaran yang bisa Anda ambil itu kalau naik motor kecepatannya dilihat. Kalau Anda naik kendaraan di jalan kota, jalan lokal misalnya, ya diatur, dikendalikan kecepatannya. Di jalan kampung atau di jalan komplek perumahan misalnya, kecepatannya juga dikurangi. Paham ya? Jangan maju-maju, jangan ikut-ikut, karena Anda sudah paham aturan kecepatan kendaraan yang diizinkan jalan menunjukkan jalan fungsinya tadi ya. Ada batasan-batasan kecepatan kamu mengendarai motor itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan tentang berdasarkan fungsinya? Apa ada pertanyaan tadi yang belum kuat dijawab kawanan? Ada. Oke, kita lanjut. Jalan berdasarkan statusnya. Ya ini ya. Kalau pengelolaan jalan berdasarkan statusnya itu ada 5. Pertama itu jalan nasional, yang kedua jalan provinsi, yang ketiga jalan kabupaten, yang keempat jalan kota, dan yang kelima adalah jalan desa. Dihafalkan urutannya, tidak boleh disingkat-singkat urutannya. Kenapa kabupaten dulu, tidak kota dulu? Itu ya, beda. Kabupaten dan kota itu beda. Urutannya sudah paham? Nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Nah, persamaannya jalan nasional dengan misalnya jalan arteri itu hampir sama.
persamaannya itu bisa kita bilang sama. Jalan nasional ya pasti umumnya adalah jalan arteri. Itu sederhananya begitu ya. Ada titik persamaannya. Kemudian jalan provinsi persamaannya adalah jalan protokol. Jalan kabupaten, jalan kota ini persamaannya juga adalah jalan lingkungan. Jalan desa berarti persamaannya ini adalah jalan lingkungan. Nah, pembelajaran yang Anda ambil tentang status jalan ini, pertama, jalan nasional itu misalnya yang bangun siapa? Kewenangan untuk bangun jalan nasional itu berarti Kementerian PU. Kalau itu jalan nasional. Juga perawatannya, penganggarannya, anggaran biaya untuk merawat jalan nasional itu dari PU. Nah, misalnya jalan kabupaten kota yang membangun itu dinas PU kabupaten kota, ya kan? Menggunakan anggaran. Dia yang bertanggung jawab dalam perawatannya, misalnya jadi kerusakan, bukan tanggung jawab provinsi, bukan tanggung jawab pusat, bukan tanggung jawab pusat. Jadi kami ini juga sebenarnya pertanggungjawaban terkait pembangunan maupun perawatannya. Ini pembelajaran yang harus ada pahami. Jangan sampai salah paham. Misalnya contoh, jalan dari Bengkayang ke Singkawang atau dari Singkawang ke Bengkayang rusak kan begitu. Sampai-sampai ditanami pohon pisang atau di tengah jalan. Kemudian masyarakat kecewa, tulis macam-macam untuk wali kota memperbaiki, untuk bupati Bengkayang memperbaiki, kan gitu ya. Nah, status jalannya itu jalan provinsi, yang berkewajiban memperbaiki itu provinsi. Bisa dipahami? Kalau Anda nuntut kabupaten kota memperbaiki, salah tempat. Saya belajarnya, nanti jangan dibutuhkan masyarakat, ya. Kalau ada masalah seperti itu, pahami jalan apa? Provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan lokal, atau desa, atau jalan nasional ya. Ini jalan, kalau kita berikan contoh, jalan dari Singkawang ke Bengkayang itu masuk kategori jalan provinsi. Jalan dari Pontianak sampai Singkawang sampai Sambas, awalnya itu menjadi jalan oleh provinsi atau jalan provinsi, dan juga nantinya akan dirangkap menjadi jalan nasional. Kenapa? Untuk menghubungkan antar negara, ya kan? Ya. Dari Indonesia, Pontianak ke Malaysia. Nah, dinaikkan statusnya. Sementara ini masih keadaannya masih kategori dengan fasilitasnya ya, masih kelompok provinsi. Tapi sudah dirancang untuk bisa menjadi jalan nasional. Oke, dan seterusnya ya, bisa dipahami ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lanjut yang ketiga. Pengelompokan jalan berdasarkan kelasnya. Nah, jalan dikelompokkan berdasarkan kelasnya itu ada 3 ya. Ya, itu kan? Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 serta jalan kelas khusus. Kelas 1 ini contohnya ini adalah arteri dan koridor, jadi sendiri sama jalan nasional ya kan? Mirip sama dengan jalan arteri ya kan? Ini kita hubungan sama antingnya. Kemudian yang kedua, kelas 2, jalan kelas 2 itu bisa arteri, bisa koridor, bisa lokal, bisa lingkungan. Berarti jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota ini masuk, desa juga masuk. Masuk kelompok di sini berarti arteri, koridor, lokal dan lingkungan masuk. Ini kelas 2. Dan kami kemudian kelas 3 arteri, lokal, lingkungan sama. Dan kalau nasional, provinsi, kabupaten, kota, desa, arteri, koridor, lokal dan lingkungan ini masuk. Juga bisa dikelompokkan dalam kelompok kelas 3. Ini menyesuaikan keadaannya. Misalnya tadi jalan dari Mempawah ke Sambas bisa menjadi jalan nasional karena menghubungkan antar negara ya kan. Bisa menjadi jalan provinsi menghubungkan dari provinsi pemerintahan provinsi ke kabupaten kota kan. Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kota Sambas, gitu kan. Kayak itu dan seterusnya. Juga menjadi jalan lokal juga. Kenapa menghubungkan di dalam kota kan? Dia jalannya di dalam kota kan? Tidak pakai jalan itu juga nanti tidak bisa
bisa melintasi atau melewati ke tempat yang lain. Contohnya, jadi satu jalan itu bisa merangkap statusnya, fungsinya. Tapi kalau status utamanya kelasnya, status jalan nasional dan lainnya, maka yang paling berkewajiban itu adalah status tertingginya, menjadi status jalan nasional atau tertinggi atau jalan misalnya jalan kabupaten lain. Kemudian ini kelompokan kelas. Kemudian kelas khusus, ada kelas jalan itu diperuntukkan untuk misalnya perjalanan kaki. Ada nggak? Kita dengar kan? Nah, kemudian khusus kendaraan bermotor saja, ya, paham ya? Nah, itu namanya jalan kelas khusus. Ada jalan yang bebas hambatan, memang diciptakan dibuat jalan itu jalan khusus. Contohnya jalan tol, jalan tol itu motor bisa nggak lewat? Nah, nggak boleh. Itu khusus kendaraan. Belum lagi khususnya lagi berdasarkan sumbu muatan nih, muatan sumbu. Kendaraan mobil itu kan ada yang bertempat, ya kan? Roda 6, roda 8, roda 10, roda 14, ya kan? Motor itu bisa 14, bisa 16. Tergantung tahu kan? Nah, itu muatan sumbunya, kemudian berat. Nah, kalau kelas 1, 2, 3 itu maksimalnya 8 ton. Kalau kelas khusus lebih dari 10 ton. Ini hubungannya nanti adalah perencanaan pembuatan badan jalan tadi yang disampaikan kawan Anda, ya kan? Kalau bisa nanti jalan kekerasan. Tidak nanti mutu kualitas pembuatan kekerasan jalannya beda nanti. Kalau ini beda nanti provinsi nasional atau sebuah desa. Misalnya aspalnya hanya misalnya kalau jalan desa 2 cm gitu kan, jalan lokal atau kabupaten kota ketebalannya 5 cm gitu ya aspalnya. Kalau jalan provinsi atau jalan nasional ketebalannya bisa 10 cm, ini contoh bedanya. Belum lagi kemampuan menahan beban lagi ya. Ini pengelompokan jalan berdasarkan kelasnya. Sudah paham? Ada berapa kelasnya? Ya, ada 4, kelas 1, 2, 3 dan kelas khusus. Menunjuknya dari muatan sumbu kendaraan dan berat kendaraan, berat muatan kendaraan ya. Dan terakhir pengelompokan jalan berdasarkan medan, ya kan? Atau di mana jalan itu berada. Itu ada 3 pengelompokannya. Medan, datar yang pertama, yang kedua bukit, medan perbukitan, yang ketiga medan pegunungan. Kalau kayak di Singkawang masuk perbukitan atau datar. Nah, kalau di kota Singkawang ini rata-rata jalannya itu berada pada medan datar. Kalau di Lampung Kaya bukit. Nah, bukit dan pegunungan, ada gunung juga ya? Ya. Bukit dan gunung. Ini perlu dipahami. Nah, untuk simbolnya, notasinya kalau datar D, pegunungan apa? D kan? D, pegunungan adalah D ya. Kemudian kemiringannya tadi, kalau datar kemiringannya kurang dari 3%. Kalau bukit 3-5%, ya kan? Kemudian pegunungan di atas 5%. Nah, Anda belajar pengelompokan jalan berdasarkan medannya ini, nanti hubungannya pada materi berikutnya itu adalah alinemen. Perhatikan nggak? Alinemen jalan, alinemen datar, alinemen horizontal dengan vertikal atau tegak. Alinemen horizontal itu jalan itu kan tidak selamanya lurus, ya kan? Nah, ada belok kiri, belok kanan, ya kan? Itu namanya alinemen horizontal. Dia masih horizontal, tapi hanya belok saja, kiri belok kanan, ya kan? Nah, yang kedua alinemen vertikal, tapi yang pegunungan, berbukit, ya kan? Dia juga berbelok, bukan hanya belok ke datar, tapi belok ke atas, ya kan? Turun lagi, ya kan? Berbelok juga, ya sama enggak kan? Nah, itu namanya alinemen vertikal. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Yang penting dasarnya
ada yang bertanyakan? Silakan. Sudah. Tidak ada, kita merefleksi kelompok. Coba kelompok 3 perwakilan. Apa yang sudah Anda pelajari pada materi jalan dan jembatan pada hari ini? Silakan. Yang mewakili kelompok 2 dari kelompok 4. Apa yang sudah Anda pelajari hari ini? Ayo, Ija, boleh, silakan. Oke, siap. Izin merangkum, Ya. yaitu jenis-jenis jalan berdasarkan fungsinya, yaitu arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Yang kedua, berdasarkan medan, ya, datar, bukit, dan pegunungan yang tadi Pak. Oke, terima kasih. Coba kelompok 2, kita refleksikan apa yang telah Anda pelajari dari belajar aktivitas pada hari ini. Silakan yang mewakili. Ayo, kelompok 1, boleh ganti siapa? Merefleksi apa yang Anda pelajari. Klasifikasi jalan tentang fungsi, status, kelas, dan medan. Ya, klasifikasi jalan berdasarkan Fungsi, status, fungsi, kelas, dan status, medan. kelas, dan medan. Kelompok 3, apa yang Anda pelajari? Dapat memahami klasifikasi jalan atau pengelompokan jalan. Ya, klasifikasi jalan atau pengelompokan jalan ya. Pengelompokan jalan ada 4 ya tadi ya. Ya, fungsi, status, kelas, dan medan. Kemudian kalau fungsinya itu ada 5 kan? Ya, ada 4. Materi, kolektor, lokal, dan lingkungan. Kemudian statusnya nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Kemudian kalau kelasnya ada kelas 1, 2, 3, dan kelas 1. Tandanya kelasnya itu pakai Romawi ya, tidak pakai tanda biasa. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan medan, jalan, datar, bukit, dan pegunungan. Harus diamalkan. Kemudian setelah Anda belajar pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa membedakan mana yang jalan nasional, mana yang jalan provinsi, dan sebagainya, ya kan? Mana yang jalan arteri, kolektor, lokal, dan sebagainya. Anda bisa membedakan jalan ini kelas berapa, ya kan? Kelas berapa? Apakah jalan ini masuk kategori jalan dengan medan datar atau bukit atau pegunungan, gitu ya? Oke, jadi kami. Sekarang saya inginkan umpan balik dari Anda. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seperti apa menurut pendapat Anda? Silakan perwakilan. Dina. Bapak menginginkan umpan balik seperti apa pendapat Anda proses belajar kita hari ini? Apa yang silakan bilang atau sebelahnya saja, silakan. Umpan baliknya, ada kan umpan balik? Ada Pak. Ya silakan. Pada hari ini pembelajaran Bapak rileks, santai. Terus tidak terlalu bosan. Lalu tidak terlalu bosan. Yang lain, kelompok 3 dan pendapat umpan balik. Ya silakan. Apa pendapat umpan balik? Pembelajaran hari ini. Dia dapat memulai banyak hal belajar jalannya. Kelompok 2 silakan berikan umpan balik. Perwakilan silakan. Pembelajaran ini mudah dimengerti. Ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini mudah dimengerti. Kelompok 4 silakan. Kelompok berapa? 1 ya? Silakan berikan umpan balik pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Silakan. Atas pendampatnya.
saya berharap Anda semuanya lebih aktif dalam belajarnya ya, dalam diskusi. Kemudian dalam bertanya jawab. Nah, banyak pertanyaan tidak siap menjawab, ya kan? Kan as di auditor. Ya. Siap belajar. Menjawab saja tidak apa-apa, salah benar itu tak masalah. Ya, belajar bertanya dan juga belajar menjawab, menuangkan ide pikiran. Belajar berpikir keras berarti. Makanya perbanyak literasi dan kami perbanyak membaca untuk persiapan diskusi kita dalam minggu depan. Siapkan ya. Kemungkinan insya Allah kita akan membahas tentang pengelompokan juga, tetapi pengelompokan jembatan. Sudah pernah? Diusahakan minggu depan hadir semua, jangan sampai ada yang tidak hadir karena ini sangat penting. Kita akan belajar tentang mengelompokkan jembatan. Dikelompokkan menjadi apa saja jembatan itu ya. Karena sangat penting, usahakan minggu depan pelajaran sedikit masuk semua ya. Jadi kami baik, demikian saya kira belajar kita pada bulan ini. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam belajar berdiskusi bertanya jawab. Mudah-mudahan Anda saling memiliki kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi yang berhubungan berkomunikasi dengan kawan-kawannya dalam diskusi dan tanya jawab, dan juga memiliki keterampilan dalam membuat putusan yang bertanggung jawab mempresentasikan ya. Rata-rata tadi jawabannya sudah mayoritas secara konten ya, secara materi benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang melenceng. Terima kasih. Mari kita akhiri bersama-sama dengan doa bersama ya. Silakan berdiri untuk berdoa menutup acara pada belajar siang hari ini. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siap berdiri. Ucapkan salam. Oke. Selamat siang Pak Samto. Selamat siang Bu Nur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Samto nih? Alhamdulillah Oke. baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak Samto. Pak Samto, sebelum kita mulai nih, saya boleh perkenalkan diri saya dulu lah ya Pak Samto ya. Kita kenalan dulu. Oke Pak Samto, saya di sini kebetulan untuk melaksanakan tugas ya Pak Samto, yang kemarin Pak Samto sudah observasi. Ini kita lanjutkan ke pasca nih Pak Samto. Saya Nurjana, rekan Pak Samto. Nah, boleh Pak Samto lanjutkan, kenalan dulu Pak Samto. Ya, baik, terima kasih. Saya Samto, mengajar di jurusan DPP Sebentar Lagi 1 Singkawang, utamanya di kelas 11 dan kelas 12. Oke, terima kasih ya Pak Samto ya. Sama-sama. Nah Pak Samto, kemarin kan sudah observasi. Nah sekarang kan kegiatan kita nih pasca observasi ya Pak Samto ya. Nah sebelum kita cerita nih Pak Samto nih, nah saya boleh tahu dulu perasaan Pak Samto sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran kemarin tuh. Terima kasih, perasaan saya merasa lega, senang melihat anak dalam kelas pembelajaran itu terlihat aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Aktif ya Pak ya, aktif.
berarti Bapak melihat anak tuh dalam proses pembelajaran tuh senang karena anak itu aktif ya Pak, senang, lega, aktif ya. Nah, tapi sebelumnya nih Pak Samto kan pastinya ada tujuan yang akan Bapak harapkan dari setelah observasi di pasca ini. Apa tujuan yang Bapak harapkan dari diskusi kita kali ini nih Pak? Ya, terima kasih saya berkesempatan mengikuti kegiatan pasca observasi ini. Tujuan saya itu ingin merefleksi diri, benar. Apakah proses pembelajaran yang saya laksanakan itu telah sesuai dengan area fokus pengembangan yang ingin saya capai atau belum, begitu. Berarti tujuan Bapak ini untuk merefleksi diri lah ya Pak ya dari proses observasi kemarin tuh Pak ya. Nah di sini Bapak bertujuan pada fokusnya tuh di area pengembangannya. Nah di sini Pak, kalau boleh nih saya tahu area pengembangan yang Bapak harapkan akan Bapak capai itu seperti apa Pak? Ya, area pengembangan dalam proses belajar mengajar saya yang saya fokuskan itu pertama saya mencoba fokus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua saya akan fokus mencoba menguatkan keterampilan sosial emosional murid. Nah, kemudian yang ketiga saya mencoba bagaimana caranya peserta didik atau siswa itu dalam belajarnya itu aktif, bersemangat, kemudian rasa nyaman dalam kelas pembelajarannya. Oke, berarti di sini ada 3 hal yang Bapak fokuskan ya dalam pembelajaran itu. Pertama, Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Yang kedua, keterampilan sosial emosional, dan yang ketiga peserta didik itu belajar dengan aktif ya Pak ya, dan menyenangkan. Oke Pak, nah sekarang nih Pak, dari yang Bapak lakukan tersebut, ada tidak Pak masalah yang terjadi? Ya, terima kasih. Dari beberapa area pengembangan yang akan saya fokuskan itu, pertama pembelajaran berdiferensiasinya Bu ya, itu saya mencoba menerapkan pada aspek diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi prosesnya ya Bu ya, saya mencoba itu namanya mengakomodir kebutuhan peserta didik pada profil dan gaya belajar murid. Nah, kelompok A saya kelompokkan siswa yang memiliki minat misalnya adalah auditori, kemudian kinestetik dan seterusnya gitu ya Bu ya. Nah, dari pemisahan itu ternyata setelah saya observasi itu tidak terjadi perbedaan yang menonjol, relatif cenderung agak sama ya. Nah itu contohnya ya. Itu untuk yang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Nah sebelum nih Pak saya lanjutkan yang Bapak jelaskan tentang proses dari berdiferensiasi itu Pak ya, boleh tahu nih Pak, apa menurut Bapak pembelajaran berdiferensiasi itu Pak? Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu kalau menurut saya adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Itu Bu, peserta didik itu baik itu dari aspek misalnya adalah minat belajarnya, kemudian kesiapan belajarnya, profil dan gaya belajar peserta didik itu Bu. Ya. Berarti itu pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi tadi Bapak langsung katakan juga di proses ya Pak ya. Bapak pengen di proses itu mengakomodir gaya belajar peserta didik gitu ya Pak ya. Dengan misalnya ada yang mereka itu gaya belajarnya auditori ya, kemudian estetik, visual ya Pak ya.
Campuran. Ini campuran nih Pak. Iya. Maksudnya itu gimana tuh? Campuran itu berarti dari sisa-sisa kelompok yang misalnya memiliki gaya belajar auditori, kinestetik, kemudian visual itu, nah gabungan ini di kelompoknya sendiri gitu. Gabungan. Dia ada yang suka auditori, video atau ada yang estetik. Iya, ya. gabung. Nah, kemudian Pak, dari gaya belajar anak-anak itu, siswa atau peserta didik itu memahami tidak Pak, gaya belajar mereka? Atau misalnya Bapak jelaskan gitu. Iya. Jadi gaya auditor ini seperti apa gitu kan. Pada pengamatan saya itu sebenarnya kan misalnya anak yang auditori ya, itu lebih banyak mendengar ya. Itu anak dalam mempelajari atau mendapatkan pemahaman itu melalui dengan mendengarkan. Kemudian misalnya audiovisual itu berarti dengan melihat tayangan video dan sebagainya gitu Bu ya. Nah, itu contohnya Bu ya. Nah, dari beberapa kelompok belajar diskusi ini, nah ternyata tidak ada pengaruh secara spesifik dari gaya belajar dia terhadap hasil belajar dia. Apakah dia masih kurang fokus atau memang pengamatan saya yang belum memahami secara komprehensif. Nah, begitu progres dari gaya belajar kepada hasil belajar itu ya. Berarti tidak jauh berbeda ya. Jadi Bapak melihat di sini gaya belajar dengan hasil belajarnya itu tidak ada perbedaan yang jauh. Ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kurang lebih gitu. Kurang lebih ya. Kemudian nih Pak, dari hasil pembelajaran Bapak lakukan, apa yang Bapak harapkan dari pembelajaran itu, misalnya pembelajaran yang ideal itu seperti apa? Ya, saya mengharapkan dalam proses pembelajaran saya itu peserta didik pertama fokus mengikuti proses pembelajaran karena kami atau saya menggunakan metode pembelajaran diskusi ya. Jadi peserta didik itu fokus menyiapkan dirinya mengikuti kegiatan diskusi kelompok, kemudian peserta didik kesemuanya itu mengambil peran masing-masing ya Bu ya di diskusi kelompok, kemudian masing-masing saling ini yang hubungannya dengan KSE Bu ya, itu saling bekerja sama, kemudian saling berempati, kemudian ya sama saling menghargai Bu ya, perbedaan pendapat biasanya begitu, saling menghargai, tidak ada satu lebih dominasi dengan yang lainnya begitu. Itu kondisi yang harapan ya. Pak, dari itu semua dan tidak kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran. Ya, kendala yang saya hadapi ini ditemukan beberapa siswa itu tidak fokus dalam belajarnya. Nampaknya ada kecenderungan anak ini kesiapan belajarnya. Nah, itu memang belum siap penguasaan materinya Bu ya. Bagian kurang, kemudian dan juga saya lihat siswa itu malah dipeluk dengan kawannya. Nah, jadi tidak fokus pada peran tugas yang harus dia kerjakan. Dari pengamatan Bapak tuh, ada yang tidak fokus contohnya gurau gitu ya Pak ya. Ada yang Bapak lakukan itu. Ya, saya tetap mengusahakan di tempat itu mengingatkan anak yang guru untuk lebih fokus, serius, kemudian menyelesaikan tugasnya, mengambil peran dalam diskusi gitu Bu. Itu untuk anak yang misalnya dalam berguru. Nah, kemudian untuk anak yang kesiapan belajarnya masih kurang, maka saya arahkan untuk memperbanyak mendengarkan penjelasan dari kawannya, kemudian membaca literasi ya Bu ya, juga terus data dan informasi di Google juga bisa. Setelah itu lebih banyak dia
meningkatkan referensinya Bu dalam baca. Berarti tadi kalau yang berulang Bapak ingatkan Ya. bahwa misalnya dia kesiapannya dia harus lebih mempersiapkan diri. Ya, betul Bu. Nah, di sini siapa yang bantu Bapak agar pembelajaran ini bisa? Ya, agar proses pembelajaran saya itu dapat berjalan yang baik. Pertama, beberapa kawan sejawat saya itu membantu memberikan ide, pendapat, masukan gitu ya Bu ya, untuk perbaikan pembelajaran saya. Kemudian juga ada masukan-masukan dari siswa untuk misalnya adalah metode pembelajaran yang kira-kira disukai seperti apa, atau suasana kelas yang disukai oleh siswa itu seperti apa lah. Itu juga ada masukan dari siswa Bu. Berarti yang membantu itu teman teman-teman, rekan guru, dan termasuk juga siswa juga. Ya. Betul. Kira-kira apa nih Bapak lakukan menyelesaikan pembelajaran? Ya, saya rencanakan itu setelah pertemuan ini Bu, saya akan merancang pembelajaran saya. Kemudian saya melakukan perbaikan dalam proses pembelajarannya pada pertemuan yang akan datang Bu ya. Bertanya itu. Ya. Rencana tadi. Ya, betul Bu. Kemudian ada hal lagi yang ingin Bapak sampaikan di diskusi ini? Ya, saya mencoba ke depannya untuk lebih bisa melakukan pembelajaran berdifferensiasi yang bervariatif ya, dan berkolaboratif. Ini diusahakan ada kerjasama antara rekan guru dan siswa dalam masukan gitu ya. Kemudian saya akan lebih menguatkan keterampilan sosial emosionalnya secara terstruktur pada tahapan atau sintak pembelajaran itu ya. Misalnya dalam pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok dengan metode pembelajaran project work. Nah itu KSE-nya saya akan coba menunjukkan step-step tahapan sintak pembelajarannya gitu ya. Kemudian yang ketiga saya mencoba melakukan refleksi bisa di akhir pembelajaran, kemudian atau mingguan gitu ya. Yang keempat saya mencoba untuk melakukan kegiatan umpan balik kelas pembelajaran, baik itu setelah pembelajaran ataupun dalam mingguan gitu ya Bu ya. Itu rencananya itu pembelajaran depannya gitu ya. Rencana nih Pak. Ya, betul. Kemudian Pak, dari rencana Bapak itu pastinya Bapak punya harapan. Apa harapan Bapak untuk pembelajaran selanjutnya? Harapan saya untuk pembelajaran selanjutnya, siswa semakin semangat ya mengikuti pembelajaran, kemudian antusias. Kemudian harapan saya dalam kelas pembelajarannya itu yang memunculkan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan ya Bu ya, agar siswa dalam kelas pembelajarannya. Kemudian saya mencoba membuat variasi ya Bu ya, baik itu kemudian keterampilan sosial emosional, kemudian juga dalam metode pembelajarannya Bu. Harapan Bapak tuh Bapak ingin menciptakan suasana pembelajaran itu yang menyenangkan. Yang menyenangkan Bu. Ya. Siswa pembelajaran diferensiasi dan KSE itu diterapkan Bapak ya. Itu harapan Bapak. Kemudian Pak, dari diskusi kita ini bisa Bapak tarik kesimpulan ini? Ya, dari diskusi ini kesimpulan saya yang bisa diambil berarti saya harus merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya, dengan mengakomodir atau memenuhi kebutuhan belajar siswa, baik itu adalah kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya, kemudian profil dan gaya belajarnya. Dari
kebutuhan belajar siswa ini, kemudian akan saya sesuaikan penggunaan metode pembelajarannya, Bu ya, yang lebih tepat, efektif, dan berdampak pada murid, Bu ya. Tak lupa juga dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, Bu ya, dengan penguatan keterampilan sosial emosional agar pengalaman belajar ini baik pengetahuan maupun keterampilan ini membekas, begitu membekas pada siswa. Tidak habis belajar sudah lupa atau esok lusa tak tahu atau tak bisa begitu, Bu. Baik ya Pak ya, kesimpulan Bapak ini sangat baik ya Pak ya. Harap untuk kedepannya itu terutama Bapak akan dikonsultasi PP lah ya Pak, PP yang berpihak kepada kebutuhan murid ya. Nah, dengan kesiapan murid, minat, profil dan gaya belajar ya. Kemudian itu di pembelajaran Bapak juga berusaha untuk berdampak kepada murid ya. Pembelajaran diferensiasi, kemudian penerapan KSE. Yang terakhir itu pembelajaran itu harus mempunyai pengalaman dan bermakna. Jadi mereka akan belajar itu membekas ya. Ya. Oke, kita udah sampai kesimpulan ini Pak. Oke. Ada lagi mau disampaikan? Cukup ya. Cukup. Pak, saya senang sekali hari ini kita berdiskusi ya Pak ya. Sama-sama. Semoga diskusi kita ini bermanfaat. Amin. Saya pribadi sih sangat bermanfaat ya Pak. Kita bisa sharing, menyampaikan apa yang perlu kita diskusikan untuk pembelajaran. Terima kasih ya Pak Santo atas waktunya. Silakan setelah ini melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bu Maria. Ya pamit dulu. Mari.